Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang medok. Oke polo-polo, selamat datang di video kedua cerita nyata. Nah, kali ini juga bakal tak sampaikan cerita nyata di Korea yang menarik banget. Langsung kita mulai. Kejadian kali ini terjadi di daerah pesisirnya Korea. Ya, masih di Korea, oke. Dan kejadian kali ini terjadi di sebuah desa yang tidak terlalu besar jumlah warga desanya. Nah, dan di Korea itu sama kayak di Indonesia. Di desa itu ada kepala desanya, ada kayak Pak RT-nya, Pak RW-nya gitu ada ya. Nah, di desa ini juga ada kepala desanya pastinya ya toh. Dan suatu hari di desa ini ada rencana untuk mengadakan pesta bersama. Jadi warga-warganya ngumpul untuk makan bersama dan juga kayak ya ada acara bersama gitu. Sehingga warga desa di situ memutuskan untuk memasak sop bersama-sama. Jadi ibu-ibu yang pintar masak itu ngumpul, nyiapkan bahan bersama, masak bersama dan disiapkan biar pada hari H bisa dikonsumsi bersama. Dan tentu karena porsinya besar, ini dimasak di panci yang besar itu loh, yang agak tinggi, besar gitu. Ngertilah ya. Nah, setelah semua persiapan makanan itu sekitar 1 ataupun ya 2 jam sebelum acara dimulai, kebetulan ada satu warga yang datang gitu loh, datang duluan. Nah, sesampainya di rumah bersama, jadi ada satu gedung yang istilahnya kayak ruang bersama gitu. Kayak warga desa mau ke sana mainan bareng, mau celotehan, mau tiduran, boleh. Jadi ada satu gedung. Nah, seketika orangnya masuk situ, dia itu bau gitu loh. Kok ada bau aneh gitu. Kok kayak bau-bau busuk tapi yuk kayak bau aneh gitu loh. Nah, akhirnya orangnya ini mulai mencari gitu loh. Ini sumber baunya di mana? Dan kebetulan pada hari itu yang bisa dipikirkan sumber baunya itu satu-satunya adalah makanan yang dibuat kemarin, karena di luar itu nggak ada makanan yang bisa busuk ataupun lainnya gitu, nggak ada. Nah, akhirnya ibunya ini coba ke dapur dan cek kondisi makanannya. Makanannya terlihat oke. Nah, akhirnya dipanaskan dan coba dicicipi gitu. Seketika kuah sopnya ini menyentuh ujung lidah ibunya yang mencoba ini. Ibunya ini langsung bisa merasakan bahwa ini adalah sop yang dicampur dengan pestisida. Nah, polo-polo pasti mikir, "Duh, acara bersama di desa, tiba-tiba ada orang yang mencampurkan obat pestisida di sop yang bakal dimakan bersama-sama." Dan ini untungnya diketahui sebelum dibagikan ke semua orang. Jadi untungnya sebelum ada korban, hal ini langsung dilaporkan kepada polisi. Polisi akhirnya datang melakukan investigasi dan di sekitar situ ditemukan satu botol kosong yang diperkirakan digunakan untuk kayak membawa obat pestisida yang dimasukkan ke dalam sop. Nah, jadi botolnya itu kayak botolnya kerating deng gitu loh, tahu tuh yang botol kaca gitu. Nah, polisi mengambil botol itu dan langsung dikirimkan ke tim forensik karena siapa tahu kalau di situ masih ada sidik jari dari pelaku ataupun DNA lainnya. Nah, setelah polisi mengetahui kasus ini dan sebelum melakukan investigasi lebih dalam, polisi itu mulai berpikir gitu loh. Kira-kira sasaran dari kejadian kali ini tuh siapa? Dan setelah ditanya-tanya, warga sekitar itu bilang kemungkinan besar yang bakal menjadi korban adalah warga yang berusia muda di daerah itu ataupun di desa itu. Jadi warga-warga yang berusia tua itu yang usia 50-60an, yang muda usia 30-40an. Nah, kenapa kok yang diperkirakan menjadi korban adalah warga yang berusia 30 tahunan, 40 tahunan? Karena yang berusia 30 tahun, 40 tahunan, yang muda ini mereka itu berencana untuk datang di pagi hari, makan pagi bersama dan menyiapkan acara itu bersama-sama. Dan setelah mendengar itu, polisi langsung bisa merasakan bahwa ini kemungkinan besar merupakan elderly crime. Nah, elderly crime ini apa? Aku sendiri baru dengar sambil membaca cerita ini. Jadi elderly artinya apa? Orang-orang tua. Crime artinya kriminal, alias kriminal yang dilakukan oleh orang yang sudah sedikit lanjut usia. Dan biasanya kasus-kasus elderly crime ini dilakukan menggunakan bahan ataupun alat-alat yang tidak membutuhkan kekuatan fisik karena mereka sendiri tahu bahwa mereka itu sudah tidak kuat secara fisik dan biasanya
yang mengakibatkan orang-orang tua ini melakukan elderly crime adalah karena mereka merasa disisihkan. Nah, jadi polisi menduga kemungkinan besar pelakunya adalah seseorang yang tua. Cara pembunuhan yang direncanakan pun cukup jelas, yaitu menggunakan obat pestisida yang dicampur ke dalam makanan. Nah, polisi melakukan pelacakan gerak-gerik sekitar, jadi gedung yang tadi digunakan bersama itu, sekitarnya itu dicek CCTV. Dan di CCTV yang ditemukan oleh polisi berhasil melihat satu orang yang terlihat cukup tua, bisa dibilang ya kayak nenek gitu. Dan nenek itu terlihat membawa botol yang ditemukan oleh polisi, yang diperkirakan isinya itu obat pestisida. Nah, untungnya pada jam-jam itu ada beberapa mobil yang lewat, dan melalui black box mobil yang lewat itu, polisi berhasil memastikan muka pelaku. Nah, setelah ditemukan muka pelakunya, polisi mencari pelakunya dan tahu nggak siapa orang itu? Pelakunya adalah mantan kepala desa itu sendiri. Jadi orang ini sudah menjabat sebagai kepala desa selama 3 tahun, dan setelah itu dia mengundurkan diri dari posisi itu, dan habis gitu tidak lama setelah itu dia membuat ulah seperti ini. Kejadian kali ini memang kita nggak bisa memastikan apa motifnya dan isi hati sebenarnya apa, kita nggak bakal tahu. Memang pelakunya bilang enggak, saya itu tidak ada rencana membunuh, saya itu cuman ada rencana untuk menakut-nakuti orang, pengen merusak acara aja. Orangnya bilang kayak gitu, tapi kita nggak tahu kan isi hatinya. Tetapi setelah ditanya ke warga sekitar itu sendiri juga nggak tahu kenapa orangnya kayak gitu, padahal orangnya itu baik dan sering banget masakin masakan terus dibagi ke warga-warga sekitar gitu loh. Dan setelah dicari tahu lebih lanjut, ternyata ibu ini ataupun nenek ini meskipun sudah menjabat sebagai kepala desa 3 tahun, dia itu memiliki satu kelemahan, yaitu ibunya ini tidak bisa membaca tulisan. Nah, jujur ya Rek, kita kadang dikelilingi teman-teman yang terlahir kaya, itu bukan salah kita pun kita minder. Apalagi kalau kita itu dikelilingi sama orang-orang yang lebih muda dan terkesan lebih pandai. Pasti merasa kayak disisihkan nggak sih? Kayak secara langsung ataupun tidak. Misalkan kita lagi baca, ini loh, oh iya, nggak bisa baca, oh enggak, nanti aku ceritain deh, terus dikasih ke tempat lain, ke teman yang lain. Nah, kejadian-kejadian kecil kayak gini pastinya membuat ibu yang nggak bisa membaca tulisan ini ataupun mantan kepala desa yang nggak bisa membaca ini semakin minder dan merasa kayak dia ini dijauhi ataupun merasa kayak disisihkan dari komunitas itu. Polo. Memang kejadian kali ini cukup mengejutkan dan menyeramkan. Tetapi aku rasa yang menjadi masalah adalah ketika seseorang itu menjabat di sebuah jabatan yang tinggi ataupun duduk di posisi yang tinggi, orang tersebut itu akan merasa takut untuk turun karena takut kalau udah nggak dihargai lagi kayak dulu, takut kalau dilupakan sama orang-orang yang dulunya ingat sama dirinya. Padahal ketika seseorang itu turun dari sebuah jabatan kan bukan karena salahnya ya toh. Kan sebenarnya itu memberi kesempatan kepada yang lebih muda ataupun yang lebih baik biar komunitas itu menjadi lebih baik. Ya nggak sih? Ya kayak aku pun dulu waktu pertama YouTubean, kalau viewku itu lebih rendah daripada channel sebelah ataupun siapa, itu pasti sakit hati ataupun gimana gitu. Meskipun aku sendiri pernah trending nomor 2 ataupun gimana. Dulu itu kayak mesti banding-bandingkan gitu. Tapi sekarang itu aku bilang ke diriku sendiri, enggak, mereka itu memang lebih hebat dari aku. Mereka itu jauh lebih banyak talentanya dibanding aku. Bukannya aku ini yang jelek, tapi mereka ini yang lebih hebat. Aku tidak merendahkan diriku sendiri, tapi aku meninggikan YouTuber yang baru sekarang ini ataupun yang lebih hebat lah daripada aku. Ya pokoknya gitu lah ya, mirip-mirip beda. Nah, by the way, sebelum aku mengakhiri video kali ini, aku juga mau bilang, Polo tahu nggak kenapa obat pestisida itu dibuat ada baunya? Kalau di Korea, sebenarnya obat pestisida itu dulu tidak ada baunya, tapi sempat disalahgunakan sehingga memakan korban. Dan setelah itu, semua obat pestisida itu harus mengandung bau agar tidak salah minum ataupun tidak disalahgunakan. Ataupun waktu disalahgunakan pun, orang yang menjadi sasaran bisa tahu kalau ini ada obat pestisidanya. Oke Polo, jadi cerita kali ini kayak gitu. Kadang orang tua kita pun yang semakin dewasa itu kita nggak bisa paham kenapa.
Tapi menurutku mereka masih belum bisa menerima faktanya bahwa mereka sendiri ini sedang melemah. Karena di dalam ingatan mereka itu masih muda dan mereka ini masih ingin melakukan hal-hal yang hebat. Jadi bukannya mereka itu salah atau gimana, tapi ini merupakan sebuah fakta yang sedih menurutku. Oke polo-polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya di cerita nyata yang tetap mantap. Oke.